Hari ini kita lagi di Singapura dan kita mau ke Apple Store yang ada di Marina Bay. Kok tiba-tiba ada di Singapura? Karena ada accident. Ada sebuah kecelakaan. Enggak sih. Maksudnya kemarin tuh ada kerjaan di Vietnam, terus mau balik ke Jakarta, transit dulu ke Singapura. Cuma pas di Singapura ketinggalan pesawat. Dan pas mau beli, harga tiketnya tuh 8 juta. Daripada beli, mending biniku langsung ke sini. Harganya murah, terus baliknya tanggal 1 April gitu ya. Jadi kita akan ke Marina Bay untuk ke Apple Store-nya. Dan kita akan ngeliat MacBook Neo yang belum rilis resmi di Indonesia. Jadi aku penasaran sebenarnya MacBook Neo itu apakah worth it itu, karena memang MacBook Neo itu paket chipsetnya iPhone yaitu A18 Pro gitu loh. Dan karena harganya yang menggiurkan, makanya ya kita coba cek dan kita akan hands on dan impresi pertamanya kayak gimana. Oke, kita lagi OTW ke Marina Bay-nya, jadi langsung saja kita transisi ke Marina Bay-nya. Kita udah nyampe di mall-nya, tapi biniku hilang ya. Tadi dia mesen ini nih, tuh Haiti tuh sampai ngantrinya panjang banget. Tapi tiba-tiba dia ngilang. Udah aku anterin ya kan. Sekarang misiku sebelum ke Apple Store mencari biniku, Bre. Kemana dia? 2000 tahun kemudian. Kamu dari mana tadi? Toilet. Aku yang ngantri loh. Kamu tahu sendiri toilet cewek. Toilet cewek sebenarnya yang bikin lama cewek di toilet tuh apa sih? Aku nggak tahu ya, aku mah nggak lama. Oke, coba rasain tuh. Ini apa ini namanya? Ini minuman. Ya coba. Enggak. Minggir dulu. Coba. Sabar, Apple Store-nya udah kelihatan itu, Bang. Di bawah. Wow. Kita langsung loncat aja kali ya. Nah, coba. Enak gak? Mangga banget. Mangganya asli nih. Real ini. Mangganya mangga banget. Mangganya mangga banget. Aduh. Manis banget, Pak. Oke, gimana cara kita turun? No. Oke, langsung aja kita loncat. Langsung aja kita loncat. 1, 2, 3. Wah, ini kita udah di bawah ya. Dari atas tadi. Terus loncat kita. Untung kagak ketahuan ini. Oke, kita mulai masuk. Dan di bagian sini isinya iPhone semua sih harusnya. Halo. Nih, jujur aku nggak pernah pakai iPhone, bro. Ini yang warna orange yang katanya viral banget pada masanya. Ini yang versi Pro. Oke, memang tujuan kita adalah nyari MacBook. Bentar, Seng. Ini 17i nih. 17i. Oh, bukan ini ya, iPhone Air. Tipis banget ya. Topinya cuma satu. Desainnya mirip Pixel. Iya, Pixel bener. Tapi jujur ini tipis banget sih. Ini tipis banget sih. Ini warna putih. Terus ini warna apa? Oh, emang warna putih semua. Ini black. Harganya $1.600 Singapura. Ini warna hitam. Cakep yang warna hitam ya? Oke, ini yang 17 ini, Seng. Masih pakai kamera poni. Kayak XR jadul ya? Iya. Kamu suka nggak? Nggak. Ini murah loh, $949, sekitar ya 12-13 jutaan lah. Compact ini tuh lebih kayak ini sih, Seng. Ini lebih kayak iPhone 13 mini. Frame-nya juga, bodinya juga tebel ya. Kameranya di tahun segini kameranya cuma satu, Bre. Tuh. Oh, nggak ada fitur center stage-nya. Zoom in, zoom out biasa. Nah sih, bro. Nah, bro. Kita coba cari MacBook-nya. Oke, di sini nih MacBook-nya. Kita ke bagian atasnya dulu. Ini yang ikoniknya dari Apple Store yang ada di Marina Bay, gitu ya. Dia punya apa namanya? Eskalatornya. Tuh. Asik. Tuh ya. Bener-bener bagus, Bre. Nah, kayak surga. Kayak lagi di surga, putih banget ya. Oke, ini dia Apple Store Marina Bay. Itu tuh. Ini dia untuk MacBook Neo-nya, Bre. Ini dia untuk MacBook Neo 13 inchinya. Warnanya bagus banget ya. Coba pegang.
Ternyata pas lihat langsung aslinya cakep sih memang sih dari segi desain, build quality-nya, metal. Tapi memang untuk dia punya bezel panelnya tuh tebel banget ya, kayak bezel laptop jadul gitu. Jadi ada 4 warna. Ini warna mint green-nya, terus ini warna pink-nya. Ini pink kan? Tapi kelihatannya kayak warna silver biasa sih. Cuma aku malah lebih tertarik sama dia punya mousepad-nya sih. Oke Bre, jadi ini adalah MacBook Neo-nya dan kalian bisa lihat kita akan ngebahas dari segi desain dan juga pemilihan warnanya ya. Jadi untuk desainnya sebenarnya ya Apple banget lah ya, bisa dibilang minimalism dan juga simple lah gitu. Dan untuk pilihan warnanya ada 4. Ini warna yang paling standar silver, terus ada blush itu yang warna pink. Yang warna pink yang ini nih ya. Ini menarik sih kalau kalian punya adik cewek ya. Warna pinknya juga nggak terlalu yang ngejreng banget. Terus ada citrus. Nah, ini yang warna favoritku. Citrus ini kayak warna hijau mint gitu. Dan cukup kontras juga warnanya. Jadi menurutku nih paling cocok buatku pribadi kalau misalkan aku beli ini. Sama ada warna indigo. Itu warna indigo yang ini nih. Nah, untuk harganya sendiri di sini tuh harganya sekitar $599. Untuk yang varian 256GB sama $699 untuk varian yang 512GB untuk SSD-nya. Kalian perlu tahu untuk Touch ID-nya ini dia tuh tersedia hanya di varian 512GB aja gitu loh. Jadi untuk ukuran layarnya ini 13 inci dan kalian bisa lihat untuk bezelnya ya. Aku kurang suka bezelnya sih bro. Ini bezelnya kayak laptop jadul gitu ya. Tebel banget gitu. Kayak aduh sayang banget gitu. Padahal layarnya udah bagus banget ya. Tapi memang untuk touchpad-nya aku ngerasa memang ya udahlah ya Apple lah ya. Dia haptic feedback gitu untuk touchpad-nya. Jadi bener-bener no complaint gitu loh. Cuma emang bagian layarnya doang aja sih. Dan ini pakai Magic Keyboard yang menurutku pribadi ini udah enak banget buat diketik-ketik. Asli dah, touchpad, keyboard tidak ada kendala sama sekali ya. Desain udah, mungkin build quality ya. Jadi Apple tuh ngeklaim mereka pakai material premium recycle aluminium ya. Emang bahannya tuh adalah bahan recycle gitu, tapi finishingnya sih Apple banget sih. Aku suka banget sudut-sudutnya, mantep, bagus tuh. Memang bener-bener dibikin presisi banget gitu ya. Asli dah, ini build quality-nya mantep banget sih. Nah, sekarang kita ngomongin spesifikasinya ya. Jadi untuk spesifikasinya kan viral ya, karena memang dia pakai chip dari iPhone-nya, yaitu chip A18 Pro. Jadi dia tuh punya 6 core. Jadi 6 core-nya tuh hybrid, 2 performance core dan juga 4 efisiensi core ya. Dan dia tetap punya GPU core, totalnya ada 5 GPU core dan punya NPU di 16 core. Dan untuk RAM-nya cuma ada satu pilihan aja, yaitu di 8GB RAM yang udah solder. Sayang sekali nggak bisa di-upgrade, karena memang ini varian terendahnya dari si MacBook Neo ini, bre. Sayang sekali ya. Nah, untuk storage-nya tadi kan udah aku bilang, variannya ada 2, 256GB dan 512GB. Nah, 512GB kalian bakal dapetin Touch ID. Nih, kalau aku salah, coba dikoreksi ya. Setauku sih itu sih. Dan untuk panel yang dipakai, si Apple tuh ngeklaim ini pakai panel ya liquid retina display. Atau Julius bilang sih ini adalah IPS premium yang dipakai gitu ya. Tapi ya menurutku sih, kalau belum dites, aku nggak bisa bilang ini premium IPS ya. Jadi ya ini perlu dites ulang lah gitu. Nah, untuk brightness levelnya dia maksimal ada di 500 nits dan untuk ukurannya ada di 13 inci ya. 13 inci di resolusi Full HD 1920x1080p. Nah, kalau untuk refresh rate-nya ya karena memang ini varian terendah jadi dia di 60 Hz refresh rate aja, bre. Kita pindah ke warna yang indigo ini dan ternyata ini warna cakep juga, bre. Kayak dark gray gitu tapi ada gradasi ungunya gitu ya. Ini mungkin warna yang aman buat kalian para laki-laki ya, bre ya. Dan dengan layar 13 inci dan pakai chipset dari iPhone A18 Pro, untuk baterai dari MacBook Neo ini dapat di kapasitas 36,5 watt hours dan charging supportnya di 20 watt doang gitu ya. Tapi ya sebenarnya untuk MacBook ini kapasitas baterai nggak begitu penting ya, karena memang mereka itu punya sistem operasi yang bener-bener stabil dan efisien, bre. MacBook tuh ngeklaim ini baterainya bisa tahan 16 jam buat video streaming, yang artinya dia pakai internet, dan juga 11 jam untuk kalian ya make browsing lah gitu ya, buat kerja sambil internetan sambil browsing gitu ya. Nah, buat portnya sendiri karena memang ini adalah MacBook paling murah, jadi portnya itu bener-bener ala kadarnya. Di sini cuma ada 3 buah port ya, 2 buah port USB Type-C, ada yang USB Type-C generasi ketiga dan generasi kedua. Yang generasi ketiganya support 10 Gbps dan ada port combo jack audio. Jadi bener-bener kalau kalian colok charging, ya udah sisa 1 USB Type-C doang gitu loh. Jadi bener-bener ini minimalism gitu loh. Dan untuk urusan cooling systemnya, MacBook Neo itu sama kayak MacBook Air ya. Jadi dia bener-bener mengandalkan cooling yang
bukan sangat sederhana, malah nggak ada coolingnya sama sekali, Bre. Karena memang ini fanless ya. Aku nyebutnya fanless itu ya berarti nggak ada coolingnya sama sekali. Mungkin sistem pendinginannya kayak HP gitu loh. Dia adalah statis cooling gitu loh, Bre. Tuh, bagian bawahnya itu kopong banget. Cuma ada 4 rubber feet sama ada 8 baut gitu loh. Bener-bener ini desainnya asli dah. Ini cakep banget sih. Dan kalian bakal dapetin chargingnya di paket pembelian dengan panjang kabel di 1,5 meter. Dan buat kalian yang tanya, Bang, ini support buat external display nggak? Kalau misalkan aku mau colokin ke monitor. Ternyata masih bisa, cuma ya kalian bisa pasangin satu eksternal monitor doang, nggak bisa 2. Bang, kan ini ada dual monitor, ada 2 Type-C, tapi cuma satu doang yang bisa dipasangin monitor eksternal dengan resolusi maksimal di 4K 60 Hz ya, Bre ya. Nah, untuk urusan webcam, MacBook Neo ini webcamnya di 1080p 30 fps dan juga untuk speakernya dia udah stereo speaker, tapi setelah aku lihat speakernya tuh bukan front facing, melainkan ada di samping kanan kiri ya, nih samping kanan kiri tuh ya. Dan untuk kualitasnya sendiri aku belum denger sih, tapi kalau dilihat dari di sini sih suaranya tadi lumayan menggelegar ya. Oke, Bre, jadi kira-kira itu dia hands-on atau impresi pertama kami mengenai MacBook Neo yang langsung kita datengin di Apple Store yang ada di Marina Bay, Singapura gitu ya. Sebenarnya memang MacBook Neo ini bisa jadi penghalang laptop lokal ya, laptop lokal yang harganya tuh sekitar 10-12 juta. Kayak misalkan Advan Work Plus Air, terus ada Axio Hyper X8 yang sekarang harganya 12 jutaan gitu. Mereka tuh harus ngeliat ini. MacBook Neo dengan desain minimalis, build quality aluminium, ya kan, dan juga build quality-nya Apple banget nih. Bisa dibuka satu jari, tuh ya. Ini harus dilihat lah sama brand laptop lokal gitu loh. Anjir lah. Ini bobotnya sendiri tuh sekitar 1,2 kg. Bukan yang paling ringan, tapi memang Apple tuh nggak ngejar seringan itu untuk sebuah laptop. Yang penting memang laptopnya bisa dibilang build quality-nya bagus, desainnya oke. Jadi memang mereka nggak ngejar bobot seringan-ringannya dan baterainya irit tanpa kipas. Itu yang Apple kejar, efisiensi, desain, minimalism, dan juga performance gitu loh. Tapi kalau kita ngomongin soal performance, kita belum bisa ngomong jauh karena memang ini pakai chipsetnya iPhone mereka gitu ya. Kesimpulan dari aku sih, mungkin bisa dibilang ini bisa mengganggu pasar laptop entry level di Indonesia, terutama yang brand lokal kayak Axio, Advan, Zyrex, dan lain sebagainya gitu loh. Tapi menurut kalian dengan harga $599 atau kalau dirupiahin sekitar 12 jutaan, apakah ini menarik? Atau kayaknya mending langsung ke MacBook Air M4 aja sih yang sekitar 15 jutaan dan punya chipset yang lebih bagus lah daripada A18 Pro. Coba dah tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Alfian selaku host di channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.